Halo Mbak Dira. Halo teman-teman semuanya. Oke, hostnya nih nggak ada suaranya nih, kurang menggelegar jadinya. Oke, Mas Hatim ini sebetulnya sebuah coincidence yang luar biasa karena kita berdua nggak tahu akan dalam satu forum, yang satu jadi pembicara, yang satu jadi moderatornya. Oke, sebelum nanti kita akan mendengarkan tentang apa itu wawasan kebangsaan dari Mas Hatim, ada satu lagi pembicara yang luar biasa yang ingin saya kenalkan. Ini untuk yang berada di Jawa Barat mungkin kenal banget kali ya, atau daerah-daerah ya nanti spoiler deh. Jadi saya kasih tahu aja deh. Beliau merupakan dahulunya, jangan jangan dikasih tahu posisi sekarang. Beliau sebelumnya merupakan yang mana ya, saking banyaknya nih kerennya. Beliau adalah oh ya dosen, boleh. Beliau adalah dosen, Sekjen PPI Kadi, Sekum MUI, sempat menjadi wakil wali kota, dan kini merupakan wali kota Depok. Kita sambut Pak Muhammad Idris. Waalaikumsalam, adik-adik semua. Waalaikumsalam. Ini saya sudah agak deg-degan karena Mas Hatim ya. Halo Pak Wali Kota, Pak Wali Kota saya ini. Serius, Mas Hatim posisinya di Depok nih? Iya, jadi wali kotanya Pak Idris. Oh ya ampun. Jadi ini anak buahnya Pak Idris, warganya. Luar biasa. Oke, jadi ini forum yang luar biasa karena karena ini kita akan membahas terkait dengan wawasan kebangsaan, disambungkan dengan apalagi masing-masing background-nya punya background keagamaan yang luar biasa juga. Menurut saya ini hal yang menarik karena apalagi dulu-dulu banyak orang yang suka bikin-bikin versus nih, Pancasila versus kitab suci, which is itu ya silakan nanti bapak-bapak bisa memberikan pandangannya, dan sebetulnya kita sebagai warga masyarakat yang baik tuh dalam berwawasan kebangsaan kita harus melakukan apa. Saya mau memberikan kesempatan dulu ke yang muda dulu ya, Pak Idris. Kalau di hakim nih, yang muda dikasih kesempatan duluan nih. Oke, kita kasih kesempatan dulu ke Mas Hatim. Mas Hatim, ada paparannya? Oke, ada Mbak Dira. Yang muda dulu ini harus bicara Pak Kiai Idris, biar nanti yang senior membenarkan. Jadi yang senior tugasnya dalam mentasi. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu Guru, para siswa. Ini siswa-siswa yang berprestasi yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya merasa tersanjung dan bangga untuk menjadi bagian dalam forum ini, karena saya artinya pada hari ini akan ketemu generasi yang di 20 tahun mendatang atau 10 tahun mendatang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Ini adalah suatu kebanggaan bagi saya karena saya hari ini artinya saya akan ketemu calon masa depan saya. Saya akan ketemu orang-orang yang akan memimpin saya di 20 tahun mendatang. Ini adalah suatu kebanggaan bagi saya. Nah, karena itulah saya izinkan untuk menyampaikan beberapa bahan paparan. Saya menduga awalnya ini hanya guru-guru, ternyata ada banyak siswa. Sehingga nanti paparan saya akan menyinggung dalam dua hal itu, ada guru, ada siswa, sehingga nanti kalau misalnya ada salah-salah, ini tugasnya Pak Wali Kota untuk membenarkan apa yang salah-salah itu. Bisa aja nih Mas Hatim. Oke, udah tampil di slide saya atau belum? Sudah. Oke, sudah. Tadi kalau di sesi sebelumnya, teman-teman dan Bapak Ibu Guru tentang mengenali diri, karena saya ikut di sesi terakhir 5 menit sebelum closing sesi terakhir, itu ditutup dengan sebuah statement yang sangat menarik, barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Itu dikutip dari sebuah pendapat yang sangat populer sekali kalau bagi teman-teman dari Muslim yang kemudian belajar tentang Islamic Studies, tentang ilmu tasawuf. Itu adalah pernyataannya Ibnu Arabi yang statementnya kurang lebih man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Barang siapa yang mengenal dirinya, maka juga mengenal Tuhan. Itu juga ada dalam semua kitab suci, karena background saya religious studies. Nah, untuk mengenali diri ini menjadi penghantar kita untuk mengenali siapa sebenarnya bangsa kita. Siapa sebenarnya yang menjadi bagian dari bangsa ini. Itu adalah proses dimulai dari bagaimana kita mengenali diri ini. Nah, saya akan bicara beberapa tantangan yang dihadapi oleh kita sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama adalah tadi udah disinggung sedikit oleh moderator, yaitu adalah soal kita menghadapi tantangan soal Pancasila versus NKRI bersyariah. Misalnya ada 19,4 PNS yang tidak setuju Pancasila, itu adalah penelitiannya Alfara Research Institute. Penelitiannya DNIJA misalnya, dalam kurun lebih 13 tahun, ada penurunan 10% penerimaan Pancasila dan kenaikan penerimaan NKRI bersyariah. Jadi kalau misalnya 13 tahun lagi akan bertambah lagi orang yang menolak Pancasila. Kalau tidak ada intervensi-intervensi yang lebih jauh. Nanti apa dampaknya kalau ada orang misalnya tidak setuju Pancasila dan kemudian lebih menyetujui NKRI bersyariah? Dampaknya tentu sangat besar sekali. Ini akan kita mengembalikan kepada diskusi yang cukup panjang di era BPUPK. Kalau teman-teman belajar PPKN kan, di era BPUPK bagaimana perdebatan antara Islam dan Syariat dan Pancasila, terus kemudian dengan argumentasi yang sama-sama kuat gitu, walaupun akhirnya para pendiri bangsa bersepakat bahwa yang menjadi ideologi negara kita adalah Pancasila. Nah, konsekuensinya sebagai generasi berikutnya adalah kita sudah terikat pada perjanjian para pendiri bangsa terdahulu itu, sehingga karena itu para pendiri bangsa sudah berjanji, sudah bersepakat, itu adalah bentuknya Pancasila, maka siapapun yang melanggar sebuah perjanjian, itu dalam agama apapun, dalam perspektif apapun, itu bukan tindakan yang baik. Orang yang melanggar perjanjian itu bukan suatu pribadi yang baik. Jadi kalau di kalangan remaja misalnya udah janjian datang ke mall kemudian tiba-tiba meng-cancel, ya bisa-bisa besok putus. Nah, kayak kurang lebih begitu juga. Pasti pecah gitu di situ. Jadi kita tidak perlu menghalau soal bagaimana penurunan penerimaan Pancasila ini, karena di saat yang bersamaan misalnya ada beberapa kelompok yang terus menyuarakan NKRI bersyariah, bahkan misalnya kemenangan Taliban yang kemarin itu seringkali dianggap sebagai sebuah euforia yang kemudian bisa diduplikasi kepada Indonesia. Mereka lupa bahwa misalnya Afghanistan itu hanya terdiri dari 7 suku, tetapi mereka berkonflik bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dan tidak kunjung selesai. Sementara Indonesia terdiri dari beragam suku, tapi kemudian bisa menjadi kekuatan yang sangat besar. Karena itulah keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sama sekali bukan ancaman, tetapi justru ini adalah menjadi kekuatan. Salah satu penciri dari bangsa Indonesia itu adalah keragaman itu. Terus kemudian kita juga menghadapi tantangan menjadi warga dunia, karena kita berada dalam dunia yang saling terkoneksi, terutama dalam konteks hari ini. Teman-teman dari berbagai daerah hari ini berkumpul dalam satu forum secara virtual. Kemudian kalau misalnya ada warga negara lain dari dunia lain berada dalam ruangan ini juga masih memungkinkan. Nah, tetapi kita semuanya ternyata tidak sepenuhnya siap menjadi warga negara digital. Karena kita bisa saja menjadi warga negara yang kemudian, yang warga negara offline yang kemudian lebih siap. Contohnya kalau sudah ada di lampu merah, apalagi sudah ada polisi, maka kemudian kita taat. Kalau ditanya di kelas, kemudian kita diam dan menjadi pribadi yang tunduk patuh. Tetapi ketika kita megang gadget, megang handphone, kemudian kita kadang menjadi netizen yang maha benar itu untuk mengata-ngatain orang sesuka hatinya. Itu adalah tantangan kita hari ini yang kita hadapi. Tetapi itu tidak yakin itu terjadi di anak-anak SMK yang kemudian yang dari kalangan berprestasi ini. Itu pasti dari generasi, dari orang-orang yang belum sepenuhnya tercerahkan, belum mendapatkan hidayah. Nah, di antara tantangan-tantangan itu tentu pendidikan menjadi obor adanya perubahan itu. Pendidikan harus hadir sebagai penyala obor perubahan, tulang punggung transformasi, karena itu pendidikan menjadi tempat terbaik untuk mempersiapkan generasi masa depan.
Ini adalah pernyataan dari Soekarno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Ini kalau teman-teman sering, misalnya para siswa ataupun para guru sering menyaksikan bagaimana tweet war di Twitter misalnya, walaupun kalau siswa ini sudah bukan generasi Twitter, sudah generasi TikTok dan generasi Instagram aja udah banyak yang kelewat, tapi orang-orang bisa berantem di situ secara maya. Nah, lalu kemudian harapannya lalu seperti apa? Karena pendidikan adalah sebagai obor, kemudian apa yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah kita perlu, ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya guru, bukan hanya, tetapi juga siswa. Siswa perlu saling bersama-sama menguatkan moral bangsa. Bangsa Indonesia ini keren, sangat keren. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin tahu bagaimana kerennya bangsa Indonesia, kerennya kekayaan dan nilai bangsa Indonesia, cobalah keluar dari rumah dan kemudian lihat sekeliling, kalau perlu jauh sesekali traveling. Itu akan sangat menyaksikan betapa sangat kerennya bangsa Indonesia. Kita juga perlu mempersiapkan diri menjadi warga negara dunia. Salah satu caranya misalnya adalah penguasaan bahasa, penguasaan teknologi. Ini menjadi syarat penting bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang bisa berkontribusi terhadap menjadi warga negara dunia. Kemudian juga ada ikhtiar mewujudkan keadilan sosial. Karena kita tahu perubahan iklim ini menjadi ancaman multidimensi yang dapat menyebabkan kemiskinan makin tinggi, ketidakadilan makin lebar, kesehatan makin memburuk, serta konflik makin luas. Kemajuan teknologi juga turut berkontribusi untuk menciptakan ketidakadilan sosial. Nah, ini adalah tugas kita, karena teknologi keadilan sosial tadi soal teknologi perubahan iklim ini semakin hari semakin mengancam, semakin nyata ancamannya di depan kita. Apalagi Indonesia yang menghadapi ancaman perubahan, bukan hanya perubahan iklim, karena bukan hanya perubahan iklim yang diciptakan oleh manusia, karena Indonesia juga berada dalam ring of fire, di mana ada banyak sekali gunung berapi yang misalnya sekitar 8.000 tahun yang lalu itu gunung Toba pertama meletus dan kemudian meluluh lantakkan dunia. Kalau menurut periode ini sebelum periodenya Nabi Nuh. Kemudian juga kita juga perlu mempersiapkan generasi muda ini dan keterampilan abad 21. Cara pengajaran bagi Bapak Ibu guru, pendekatan kita mengajar di kelas tidak cukup hanya dengan cara-cara masa lalu, karena generasi muda yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru di kelas ini nanti, para siswa ini, itu adalah generasi-generasi yang akan menjadi pemimpin masa depan, karena itulah kita perlu menyiapkan bekal mereka untuk menghadapi masa depan. Kemudian di sebelahnya, harapannya ada pada pendidikan. Tapi pendidikan yang seperti apa? Ini salah satu kutipan dari Sindonata. Terjadinya serangkaian kasus-kasus tersebut mulai dari soal narkoba, kemudian ada bahkan radikalisme dan macam-macam. Itu berangkatnya bermula dari semesta pendidikan yang gagal dalam membentuk manusia dewasa yang berwatak dan merdeka mandiri. Itu tantangannya. Terus kemudian karena itulah pelajar Indonesia perlu dibekali dan sejumlah kompetensi penting untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi dalam dunia global. Tidak cukup hanya membekali dengan kompetensi dan keterampilan di masa lalu. Contohnya begini, di era Bapak Ibu guru misalnya, tahun 80-an, orang yang bisa mengetik itu, menggunakan mesin ketik, itu dia sudah dengan bangga dan bisa memiliki pekerjaan. Jadi di masa lalu itu orang yang bisa menggunakan mesin ketik, bisa mengetik 10 jari, itu sudah bisa punya pekerjaan. Tetapi hari ini itu sudah tidak bisa. Karena ada sekitar 10.000 pekerjaan yang hilang, tetapi juga ada puluhan ribu pekerjaan yang bertumbuh, yang baru muncul. Dulu tidak ada orang yang memiliki pekerjaannya saya jadi programmer, nggak ada itu cita-cita untuk sampai ke situ di era misalnya Indonesia merdeka di awal, tidak ada cita-cita ke situ. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang tumbuh seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman ini. Lalu kemudian berikutnya selalu ada harapan. Kita perlu melihat kembali tentang tujuan pendidikan kita, karena saya bicara konteksnya adalah di dunia pendidikan, karena adalah para siswa, para guru. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan
kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya mencerdaskan kehidupan kognitifnya, tetapi mencerdaskan kehidupan bangsa, yang di dalamnya juga mengandung soal mencerdaskan ekonomi bangsa, mencerdaskan sosial bangsa. Tujuannya apa? Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, tetapi kemudian pertanyaannya adalah pelajar dan karakter dan kompetensi yang seperti apa yang kemudian yang ingin dihasilkan dari sistem pendidikan dengan merujuk tujuan pendidikan ini. Ini sangat relevan bagi Bapak Ibu. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan syukurnya sudah melahirkan apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila, yang kemudian pelajar Indonesia yang didefinisikan profil pelajar Pancasila itu adalah pelajar Indonesia, pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di frase ini ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah pembelajar sepanjang hayat, kemudian ada kompetensi global dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau para siswa ini dibekali dengan kompetensi pembelajar sepanjang hayat, kompetensi global, dan kemudian pengamalan nilai-nilai Pancasila, maka saya sangat optimis Indonesia di 20 tahun mendatang ketika teman-teman yang hari ini duduk di sekolah itu menjadi pemimpin, Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat jaya. 20 tahun lagi berarti Indonesia di tahun 2040 misalnya, berarti itu adalah era keemas Indonesia di mana teman-teman yang hari ini berada di sekolah itu sudah menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, ini relevan sekali bagi Bapak Ibu guru. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila yang kemudian dikembangkan oleh Kemendikbud yang menurut saya sangat relevan untuk konteks wawasan kebangsaan. Karena wawasan kebangsaan kalau bicara di sekolah selalu bicara soal siapa diri kita, Saya ingin mengcapture dari sudut pandang pendidikan, wawasan kebangsaan itu dalam konteks misalnya profil pelajar Pancasila. Tadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi manusia Indonesia itu adalah manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan manusia yang kemudian lupa kepada Tuhannya. Karena manusia Indonesia melihat manusia itu berada pada 2 dimensi badan dan dimensi rohani. Sehingga kedua dimensi ini tidak bisa dilepaskan. Kemudian kemandirian, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Jadi teman-teman nanti di 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang akan menghadapi dunia di mana saling terkoneksi satu dengan yang lain. Nah, ini di sekolah nanti Bapak Ibu guru tugasnya adalah bagaimana profil pelajar Pancasila itu masuk dalam intrakurikuler, kemudian juga masuk dalam budaya sekolah, menjadi ekstrakurikuler. Ini adalah PR bagi kita semuanya untuk mewujudkan, PR bagi Kemendikbud untuk mewujudkan ini semuanya, termasuk bagi Bapak Ibu guru. Nah, berikutnya adalah saya lanjut aja langsung ke ini, bagaimana dengan SMK? Bagi saya SMK itu Indonesia memiliki harapan besar terhadap SMK karena di dalamnya tersimpan mutiara talenta masa depan, generasi yang lebih suka mengulurkan tangan bukan yang berpangku tangan. Itu adalah karakteristik dan ciri khas SMK. Jadi kalau saya mengamati SMK itu selalu cirinya adalah mahasiswa yang lebih suka mengulurkan tangan, bukan yang berpangku tangan. Tapi bukan tawuran ya, mengulurkan tangan itu pengertiannya orang yang suka menolong. Nah, itu adalah ciri khas SMK. Tetapi siswa-siswa ini menghadapi tantangan yang sama sekali tidak mudah. Ada 4 tantangannya kemudian saya singgung di sini. Yang pertama adalah banjirnya informasi yang ini berseiringan dengan hoax. Jadi informasi yang kita hadapi hanya dengan satu genggaman di telepon, satu informasi device yang ada di tangan kita, itu kemudian kita bisa terkoneksi ke dalam banyak tempat, tetapi di dalamnya juga ada menyimpan banyak hoax. Dalam 1 bulan ada ribuan hoax di dalamnya. Kemudian juga kita memiliki tantangan untuk menjaga dan merayakan kebinekaan. Karena selalu ada saja kelompok-kelompok yang usil. Saya menyebutnya usil ya, usil untuk merusak kebinekaan itu. Ingin mengganggu, tidak nyaman kalau orang lain, orang yang berbeda dan dirinya itu hidup nyaman. Tidak ingin kemudian orang yang berbeda etnis kemudian hidup nyaman. Tidak ingin orang yang berbeda agama hidup nyaman.
Motivasinya bermacam-macam. Ada yang motivasinya ekonomi, tetapi ada juga yang motivasinya agama. Ada yang motivasinya agama, karena tidak sedikit orang yang mengganggu orang lain yang berbeda itu karena didorong oleh agama. Selain juga faktor ekonomi, faktor sosial, kecemburuan sosial, dan macam-macam. Nah, teman-teman juga menghadapi dunia yang makin kompetitif. Tidak cukup hanya membekali, hanya belajar ilmu-ilmu yang telah dipelajari oleh Bapak Ibu Guru. Jadi tugas Bapak Ibu Guru ini adalah selain belajar dulu, menyerap, masih mengingat pelajaran-pelajaran yang dulu didapatkan di sekolah, waktu Bapak Ibu Guru ini sekolah, juga bagaimana mengupdate ilmu pengetahuan hari ini, sekaligus memprediksi kira-kira kompetensi dan ilmu pengetahuan apa yang perlu dimiliki generasi kita ini di masa mendatang. Nah, kita juga menghadapi soal lingkungan yang semakin menuju titik nadir karena kerusakan lingkungan itu makin nyata. Jadi misalnya ada perusahaan yang kemudian perusahaan air di salah satu wilayah di Indonesia, di mana perusahaan itu di sekelilingnya ada banyak rumah-rumah warga, sementara warganya tidak memiliki air karena disedot oleh perusahaan itu. Itu adalah tantangan yang real. Nah, karena itulah bagaimana mesti menyikapi ini, bagi saya adalah hanya ada 3 kunci menurut saya, yaitu adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat, jangan pernah berlepas diri untuk kemudian tidak belajar. Karena yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah soal akalnya, soal pembelajarnya. Belajar itu adalah wajib. Mau dilihat dari sudut pandang manapun, belajar itu wajib. Belajar itu tidak hanya belajar pelajaran yang ada di sekolah, belajar dari apa saja, dari mana saja, belajar tentang apa saja. Kemudian yang kedua adalah bergandengan tangan, karena kita tahu bahwa persoalan-persoalan dunia ke depan ini makin kompleks, saling terikat masalahnya, saling bergantung, yang penyelesaiannya tidak bisa hanya selesai dengan satu keterlibatan satu pihak. Contohnya kayak COVID ini. COVID ini tidak bisa diselesaikan oleh satu negara. Perlu ada kolaborasi lintas negara, saling bergandengan tangan, karena kalau masih ada negara yang misalnya kasusnya sangat tinggi, masih mungkin menularkan ke negara-negara lain. Begitu juga misalnya tadi soal lingkungan, kerusakan lingkungan di satu wilayah itu akan berdampak ke wilayah-wilayah lain. Begitu juga kadang misalnya soal misalnya yang sering kali muncul di Indonesia, ketidakadilan yang terjadi di Palestina seringkali menyulut kemarahan umat Islam di beberapa tempat yang lain. Itu adalah contoh-contoh kasus betapa bahwa satu peristiwa di satu tempat itu seringkali berdampak kepada peristiwa-peristiwa lain di tempat yang lain. Kemudian yang terakhir, ini adalah modal bekal bagi teman-teman semuanya, bagi para siswa, itu adalah berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Berpikir kritis itu akan menjadi modal untuk menangkal hoax, karena banyak sekali orang yang berpikir kritis terhadap dalam ilmu pengetahuan seringkali tidak kritis ketika mendapatkan pelajaran ilmu agama. Saya akan menyinggung soal ini nanti karena ada Pak Wali Kota. Karena banyak orang misalnya dia sangat pintar sekali di bidang ilmu sains, tetapi kemudian sangat kritis di bidang ilmu sains, tapi tidak kritis terhadap ilmu agama yang dipelajari dari guru-gurunya. Karena kita tahu hasil penelitiannya, banyak sekali misalnya paham-paham radikalisme dan sejenisnya itu kemudian diinjeksi dari orang-orang di luar sekolah. Baik kadang ada yang melalui gurunya, ada yang melalui kakak kelas, ada yang banyak melalui itu. Dan mereka tanpa ada kritisisme. Contohnya apa, kalau tadi moderator menyinggung soal syariat Islam dan macam-macam, contohnya adalah ini saya akan mencontohkan dalam konteks Islam misalnya, karena bukan hanya karena mayoritas bangsa Indonesia adalah Islam, tetapi yang seringkali bermasalah dalam kehidupan berbangsa ini adalah narasi-narasi dari sudut pandang Islam. Bukan umat Islamnya yang bermasalah, tapi narasi tentang dari sudut pandang Islam. Contohnya adalah misalnya ketika membaca suatu ayat wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Mana yang mau barang siapa yang tidak menghukumi sesuai dengan ketetapan hukum Allah, maka dia termasuk orang-orang kafir. Lalu kemudian bagaimana ada Indonesia? Indonesia ini kan berdasarkan Pancasila, maka pemimpinnya adalah taghut. Indonesia ini berarti kita mana yang lebih baik, Pancasila atau Al-Quran? Orang kan pasti memilih Al-Quran. Mana yang lebih baik antara Islam dan Pancasila? Orang kan memilih Islam. Mana yang lebih baik antara Jokowi dan
Nabi Muhammad. Orang yang pasti akan memilih Nabi Muhammad. Itu padahal perbandingan yang secara logika itu salah. Yang kedua itu adalah perbandingan yang sebenarnya melecehkan Islam itu sendiri. Jadi kalau ada orang narasi begini, kenapa ini penting saya kembangkan narasi ini? Karena saya ketemu dan beberapa orang mantan napi teroris, dia mengatakan saya hanya butuh waktu 15 menit untuk menjadikan para siswa di Indonesia yang labil, yang semula kemudian dia labil, kemudian dia siap untuk menjadi pengebom teroris. Itu salah pengakuan dari salah seorang mantan teroris. Nah, karena itulah berpikir kritis menjadi penting, kreatif itu menjadi penting, dan inovatif menjadi penting karena tantangan dunia yang makin kompleks. Saya kira itu dulu paparan dari saya, nanti biar kita lebih diskusi lebih banyak. Terima kasih banyak Pak Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, terima kasih Mas Hatim. Saya baru di-trigger Mas Hatim ini udah mulai panas ya kayaknya forumnya. Dan ya menarik sekali tadi salah satu kutipan yang saya senang banget dari yang Mas Hatim katakan, berjalan jauhlah ke setiap sudut negeri untuk kita bisa semakin tahu bahwa kita memiliki bangsa yang luar biasa beragam dan saling menghargai. Oke. Itu salah satu value utama dalam berwawasan kebangsaan, dan tadi Mas Hatim sempat nyenggol-nyenggol tentang narasi-narasi yang tidak tepat, tidak apple to apple, yang tidak seharusnya disampaikan ke dalam ruang publik, yang seharusnya bisa kita kritisi sebagai warga negara. Saya ingin ke Pak Idris. Salam Pak Idris, sudah bergabung kembali? Ya, sudah, dari tadi sudah bergabung. Oke, siap. Oke, Pak Idris, ini di samping terkait dengan wawasan kebangsaan yang tadi Mas Hatim sampaikan, sekarang ini kan kita dalam kondisi pandemi, ibaratnya kita sebetulnya sedang berperang juga nih posisinya, tapi tapi lawannya nggak kelihatan gitu. Dan ketika ngomongin wawasan kebangsaan, sebetulnya di saat lagi berperang seperti ini kan kita butuh kekompakan bareng-bareng. Saya tadi sempat googling nih Pak Idris. Kebetulan Depok adalah kasus pertama di Indonesia terkait dengan COVID. Tapi di satu sisi yang lain, saya baru baca berita tanggal 10 September, artinya 4 hari yang lalu, Kota Depok masuk zona resiko penularan rendah COVID-19. Dan ternyata Pak Idris juga sempat kena COVID juga ya akhir 2020. Jadi sebetulnya dalam keadaan seperti ini kita sedang berperang dengan lawan yang tidak kelihatan. Kenapa? LC, lulusan LC. COVID. Lulusan COVID. Oke. Sarjana COVID juga ya, SCOV ya. Oke. Jadi Pak Idris, jadi dalam kondisi seperti ini, di samping nanti Pak Idris boleh juga menimpali apa yang sudah disampaikan Mas Hatim terkait dengan wawasan kebangsaan, di saat genting kita sedang melawan musuh yang tidak terlihat ini, apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai warga negara? Silakan, Pak. Pak Idris, sepertinya. Oke, terima kasih Mbak Mandira. Ya. Ini kalau melihat akhir namanya Mbak Mandira nih kayak orang Arab ya, Elmir. Mandira, Mina Elmir. Nah, Arab maklum Pak, Arab maklum. Arab maklum. Ya, biasa kalau orang Depok suka pantun, Mbak. Oh, siap. Ya, ini pantun pertama buat Mbak nih. Ke Jatinegara beli soto babat. Cakep. Mbak Mandira emang hebat. Masya Allah, makasih Pak Idris. Yang kedua buat narasumber kita yang sangat luar biasa, ya muda ternyata warga Depok juga. Ya, memang Depok ini saya seringkali bukan pusing, Mbak, jadi bangga gitu. Bahwa di Depok ini banyak sekali orang-orang pinter, orang-orang yang luar biasa, bukan sekedar kapasitas nasional, tapi sudah menginternasional banyak sekali, ya. Termasuk siapa, Bang Ari Ginanjar kan juga orang Depok, ya. Menteri Luar Negeri orang Depok juga, ya. Tetangga saya sekarang beliau di Pesona Kayangan. Banyak sekali, diantaranya Mas Hatim ini, ya.
Jadi kalau kita ke Provinsi Jatim, kita akan lihat banyak duren. Ya, pada Mas Hatim emang keren. Dan untuk peserta saya kasih pantun juga nih. Ke Purwakarta beli kedondong. Cakep gitu dong. Ya. Pulangnya mampir di kota Garut. Oke, Para cakep. peserta senyum dong, jangan cemberut. Saya lihat pegang-pegang banget tadi ya, sama adik-adik ini anakku sekalian. Jadi kalau anak-anak siswa SMK ini anak-anak saya nih Mbak Andira. Jadi anak saya yang paling bungsu, anak saya 6, paling bungsu ini sudah kelas 3 SMA. Cucu saya sudah 3, sebab nggak dikenalkan tadi, saya harus mengenalkan. Saya kalau di rumah dipanggil engkong, ya. Engkong. Tapi ada tambahannya, cucu saya menambah kong jiren, ya, kong haji keren. Oh, siap. Kalau di rumah. Ya, saya sapa dulu ini para peserta acara yang sangat luar biasa. Pertama kepada yang saya hormati Bapak Dr. Ward, kalau memang hadir, ya, beliau sebagai PLT Direktur SMK di Kementerian. Juga Pak Wikan Sakarinto, ya, ini banyak sekali gelarnya beliau, ST, MSI, PhD. Beliau Dirjen Pendidikan Vokasi di Kementerian, dan juga Bapak siapa nih? Sutrianto, Koordinator Bidang Peserta Didik, ya, Direktorat SMK. Juga tentunya narasumber dan moderator dan para peserta seluruhnya yang saya hormati, yang saya banggakan. Ini kalau anak muda saya tentunya ini sangat sesuatu, Mbak. Sesuatu. Ya, mungkin bahasa lebih keren lagi mereka suka mengatakan nih acara ini sangat amazing ya. Nah, ini bisa kita lihat dari sisi apa? Dari sisi acaranya. Ya, acaranya keren banget ini. Ya, judulnya itu Leadership Camp. Ya, leadership itu artinya ya mempersiapkan orang-orang yang berpengaruh. Sebab leadership adalah influence, yaitu satu kata leadership. Jadi tidak keren. Dan ternyata pesertanya juga orang-orang hebat, ya, luar biasa. Tadi yang saya dengar ini adik-adik, anak-anakku sekalian dari SMK, saya bilang kok cuma 200, ya Pak, 200 ini peserta SMK, siswa SMK yang mereka adalah siswa-siswa SMK teladan. Ya, jadi ini hebat-hebat sekali yang saya hadapi pada pagi hari ini. Penyelenggaranya juga ternyata dahsyat, ya, sebuah kementerian, ya, pendidikan yang menggabung kebudayaan. Ini sesuatu hal yang sangat dahsyat menurut saya. Kenapa? Karena walaupun dalam pembangunan di Indonesia ini pendidikan bukan segala-galanya, ya, tapi segala-galanya dimulai dari pendidikan. Ya, sebelum saya lanjutkan, Mbak Mandira setuju nggak tuh? Ya, pendidikan bukan segala-galanya, Mbak, tapi segala-galanya dimulai dari pendidikan. Ya kan, Pak Presiden kita yang luar biasa, Pak Jokowi, betapapun beliau hebatnya, sebentar Mbak. Oke, Pak Idris kayaknya lagi harus mematikan dulu suaranya sembari menunggu. Oke, siap. Iklan kenapa ya? HP. Iklan HP. Suaranya masih belum terdengar, Pak Idris? Iya, ini sudah anu. Nah, sudah ya? Siap, sudah. Jadi kita kembali lagi bahwa penyelenggaranya juga luar biasa dari sebuah kementerian, ya, yang memang tadi masalah pendidikan, yang saya katakan pendidikan dalam pembangunan bangsa bukan segala-galanya, tapi segala-galanya harus dimulai dari pendidikan. Pak Jokowi jadi presiden karena pendidikan, ya kan? Para menteri juga begitu, termasuk Mas Hatim, termasuk Mbak Mandira. Sehebat apapun sekarang, tetap awalnya pendidikan. Bukan begitu ya Mbak ya? Jadi kita harus menghargailah guru-guru TK kita dulu, guru-guru SD kita jangan kita lupakan. Mereka adalah orang-orang berjasa, ya, sehingga kita bisa berhasil sampai sekarang. Nah ini sebagai pengantar,
Saya tidak akan membahas lagi apa yang disampaikan oleh Pak Hatim. Bagi saya, Pancasila sesuatu hal yang sudah harga mati bagi kehidupan bangsa dan negara. Saya nggak perlu menjelaskan itu. Dan jangan dipertentangkan antara Pancasila dan nilai-nilai agama. Agama apapun. Ya, tetapi kita memang bisa menafsir, ya istilahnya bahasa, bisa menafsir Pancasila ini dibebaskan dengan tafsiran-tafsiran yang sesuai dengan kehidupan bangsa dan bernegara. Ya, makanya ketuhanan yang Maha Esa ini bisa menyatukan. Kalau kita nyinggung masalah Tuhan, ya nanti akan ribut lagi. Ya, yang jelas ketuhanan yang Maha Esa. Ya, bagi agama Islam ya adalah tauhid misalnya. Bagi agama Kristen, agama Protestan, agama Katolik ataupun Hindu, Buddha dan Konghucu dan sebagainya, mereka punya tafsir khusus tentang masalah ketuhanan yang mereka masing-masing. Ini sudah final menurut saya. Jadi yang saya ingin angkat pada saat ini adalah tentang masalah keterkaitan nilai bagaimana dalam konteks internalisasi nilai Pancasila dalam kerangka digital citizenship. Ya, nah ini kan kepada adik-adik kita, pada anak kita, ya bahwa kalau soal globalisasi, ya Indonesia sudah punya duluan, sudah lebih dulu memiliki nilai-nilai keduniaan. Ya. Coba kita lihat dalam konteks Pancasila saja, dalam konteks dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya itu sudah sangat jelas tentang masalah globalisasi negara kita dan bangsa kita, ya bahwa kita dalam konteks perdamaian abadi, dalam konteks menghilangkan seluruh bentuk-bentuk penjajahan, ya ini kemanusiaan. Di Pancasila ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kan menghargai sesama, pembelaan terhadap kaum tertindas, kezoliman dan sebagainya. Ini sudah tertantum dalam nilai-nilai Pancasila dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kadang-kadang kita ingin singkat saja, ternyata sering pengen singkat kan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Kalau dalam konteks bela negara itu harus komplit Mbak nyebutnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu yang benar ya. Jadi dengan nilai-nilai keduniaan itu, ini sebuah bukti bahwa Indonesia mampu dan bisa sudah lama berbicara tentang masalah globalisasi dengan berbagai efek dan dampak dari globalisasi itu. Yang kita inginkan bagaimana menginternalisasi tadi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka digital citizenship. Ini yang kita ingin angkat. Adik-adik sekalian dan juga para guru, sahabat-sahabat semuanya, kita sangat paham bahwa bangsa ini sudah mempunyai dasar nilai-nilai fundamental dalam bernegara, yaitu Pancasila. Ya, dan sudah tidak ada pembicaraan tentang masalah itu. Karena Pancasila ini sudah menjadi sebuah rujukan dalam berdinamika sosial, namun juga menjadi sumber dari segala hukum di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sudah final, sudah selesai. Nah, sementara digital citizenship atau kewarganegaraan digital ini merupakan sebuah konteks yang telah ada sejak lama terhadap etika dalam menggunakan komputer atau dampak sosial dari teknologi komputer. Ya, kalau tadi Mas Hatim mengangkat bahwa banyak sekali bahkan sekarang orang-orang yang masih gagap komputer, orang yang sudah canggih komputer pun ini masih dikhawatirkan, ya, yaitu penggunaannya bisa berdampak pada kehidupan sosial, ya, yang memang harus diimbangi. Ya, termasuk wawasan-wawasan, pemikiran-pemikiran yang tadi sempat diangkat oleh Mas Hatim. Nah, kita harus bijak menilainya. Misalnya, mohon maaf, ya kemarin ada yang mengatakan radikalisme itu sumbernya dari bahasa Arab. Wah, saya paling tersinggung tuh kemarin. Ya, sebab saya belajar bahasa Arab pertama kali ketika saya sempat ke Australia di Sydney itu mohon maaf ke Jepang, saya ketemu siswa-siswa anak SMA pinter bahasa Arab.
Ya, saya bangga kok orang Jepang bisa bahasa Arab. Ternyata di sana khusus sekolah menengah kejuruan bidang bahasa dan budaya. Di antaranya budaya dan bahasa Arab. Nah, ternyata kalau kita lihat susunan Pancasila sendiri banyak yang memang pengambilan asal muasalnya bahasa itu dari bahasa Arab. Jadi jangan nggak mudah kita menuduh radikalisme. Kita nggak setuju itu dengan radikalisme, tapi jangan sampai kebablasan juga. Ya, sebab misalnya di dalam Pancasila itu ada kata adil. Adil itu dari bahasa Arab loh. Ya, kata rakyat, rakyat itu dari bahasa Arab, ra'iyah. Musyawarah, musyawarah dari bahasa Arab. Ya, jadi jangan dipertentangkan. Ya, dan jangan dipermasalahkan bahasa-bahasa yang memang sudah berkembang di dunia ya untuk apa tadi dikatakan ini mempunyai bermazhab ini tidak. Ya, kita juga harus bijak dalam menilai sesuatu. Apalagi seorang peneliti ya Mas Hatim, saya sangat bangga sekali. Terima kasih Mas Hatim. Itu tentang masalah nilai-nilai Pancasila dalam digital citizenship. Saya langsung saja kepada kesempatan yang berbahagia ini. Saya sangat berharap ya acara ini yang dinamakan dengan Leadership Camp ini menjadi sesuatu hal yang disebut booster. Ya. Booster apa? Ya. Booster energi baru bagi anak-anak kita. Ya, mereka adalah calon-calon pemimpin bangsa. Saya sangat optimis dan menambah optimisme saya, adik-adik semuanya, tentang terwujudnya kepemimpinan dan pemimpin-pemimpin bangsa yang luar biasa pada Indonesia Emas nanti, tahun 2045. Ya, jadi kalau 2045 kalau usia sekarang adik-adik nih SMK ya itu sudah memang usia produktif sekali 40-an. Umur 40-an. Mungkin kita sudah out of order ya. Pemimpin bangsa seperti anak-anakku, seperti adik-adikku sekalian. Jadi acara ini menjadi sesuatu yang booster energi dalam meningkatkan peran-peran kita semuanya. Kita bisa berperan sekarang untuk menyiapkan. Adik-adik semuanya bisa mempersiapkan diri untuk menjadi para harap peserta yang hadir pada saat ini merupakan insan-insan Indonesia yang tidak apatis. Ya. Sekali lagi insan-insan Indonesia yang tidak apatis terhadap kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah. Makanya dibutuhkan partisipasi di dalam seluruh kegiatan-kegiatan kenegaraan dalam alam demokrasi, misalnya pemilu. Ya, pemilu ini sebuah ajang event untuk kita memilih wakil-wakil rakyat, wakil-wakil rakyat menyuarakan aspirasi kita. Ya, kalau aspirasi kita baik, orang yang menyalurkan aspirasi baik, ya karena pilihan kita, ya insya Allah negara ini akan menjadi baik. Ya, ini pertama. Yang kedua tentang masalah tadi partisipasi kontribusi aktif terhadap dalam penanganan pandemi COVID-19. Ya, alhamdulillah saya berbangga sekali anak-anak Depok itu sekarang sudah bisa diberdayakan semuanya, khususnya dalam vaksinasi ya. Kita sedang gebiar vaksinasi yang sekarang alhamdulillah sudah sampai 56% dari target 1.600.000 orang warga Depok yang harus divaksin, baru 56%. Nah ini karena kesertaan anak-anak teman-teman adik-adik Karang Taruna, siswa-siswa SMK yang kita libatkan sebagai inputer misalnya dalam bidangnya lah gitu. Kalau soal nyuntik-menyuntik tentu dalam bidangnya nggak bisa anak Karang Taruna gitu, kepada dokter-dokter. Nah ini keterlibatan mereka dalam menghadapi COVID-19 sangat-sangat luar biasa sekali. Dan ternyata banyak sekali anak-anak muda kita sekarang yang inovatif ya, banyaknya inovasi-inovasi yang mereka munculkan pada masa pandemi ini. Nah itu kalau berbicara itu banyak sekali lah tentang masalah itu. Jadi yang ingin saya katakan sekali lagi, pertama saya ucapkan ribuan terima kasih. Yang kedua, ini acara yang benar-benar saya melihatnya kalau boleh saya memberikan nama yang lain, ini acara ingin mewujudkan pemimpin yang ABG. Ya. Apa itu ABG? Pak? Yaitu anggun, hanya anggun, pemimpin yang ABG, yang anggun yaitu apik dan berwibawa, ya. B-nya bela negara,
ya bela negara itu sikap perilakunya dijiwai ya dengan cinta NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam menjalin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang seutuhnya. Ini maksudnya bela negara. G-nya itu G-nya itu global, E-nya itu elegan. Elegan itu artinya elok, luas, ya, rapi, balance dalam kehidupan. Ya, bijak di dalam menilai sesuatu hal di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini barangkali dengan nanti ya kita tadi semakin optimis ya untuk bisa berjuang mempersiapkan pemimpin bangsa dan negara untuk menghadapi Indonesia Emas. Itu yang ingin saya sampaikan kepada semuanya. Saya tutup dengan pantun lagi nih. Mantap, silakan Pak. Ke Kota Serang ketemu Jawara. Cakep. Jawara makan ikan dan daging angsa. Okay. Ini acara bukan sembarang acara. Acara ini wujudkan pemimpin bangsa. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Idris. Ya, sementara itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, wow. Ini banyak sekali pertanyaan yang ada di dalam kolom chat. Saya minta izin dulu karena saya baca-baca. Ini ada yang pertanyaannya izin saya kurasi. Jadi saya ingin memanggil Pak Mustamam Laur Hensyah dari Sulawesi Barat. Silakan bisa di-unmute Pak Mustamam. Dia mau langsung. Ya. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak Mustamam, langsung pertanyaannya ditujukan Assalamualaikum. kepada siapa? Oh iya, jadi saya langsung saya kurang hafal tadi pematerinya yang membahas tentang wawasan kebangsaan. Mohon maaf Pak, saya kurang ingat namanya. Pak Hatim. Pak Hatim. Oh iya, ya baik Pak. Begini, saya sebagai guru PPKN itu kemarin kan lagi viral tuh yang banyak pegawai KPK yang tidak lulus ujian tes kebangsaan itu. Ya, saya juga mengikuti beberapa perkembangan termasuk beritanya itu mengatakan bahwa soal-soal yang dimunculkan pada tes kebangsaan di KPK itu sangat kalau saya menilai secara pribadi itu sedikit ekstrim karena dia membandingkan antara agama dengan Pancasila. Jadi ada beberapa contoh yang saya lihat, yang saya baca, personal itu memilih antara Pancasila dan kitab suci seperti itu. Atau ada juga soal yang seperti ini, memilih memakai jilbab atau melepaskan atau menanggalkan hijabnya ketika bekerja di suatu instansi. Jadi seperti itu. Jadi saya sebagai guru PPKN itu, wah ini masalah nih buat saya karena siswa kebetulan itu banyak sekali yang bersifat kritis sehingga saya harus memberikan jawaban yang pasti seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Pak Mustamam, sangat jelas pertanyaannya dan ini pasti jadi banyak kegundahan para guru PPKN ketika harus dihadapkan melihat kejadian kemarin di KPK. Oke, berikutnya saya izin 3 penanya terlebih dahulu kita kumpulkan, kemudian nanti bisa langsung dijawab oleh Mas Hatim dan Pak Idris. Berikutnya dari Bali nih sepertinya, siswa atas nama Ni Gusti Ayu. Silakan, Ni Gusti Ayu. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah sangat terdengar. Silakan. Oke. Baik Kak, terima kasih. Izin perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Ni Gusti Ayu Putu Cahya Apriliani Dewi dari SMK Negeri 3 Singaraja. Baik, untuk pertanyaannya adalah seperti kata Bapak Muhammad Idris tadi, bahwa pendidikan bukanlah segalanya, tapi pendidikan adalah segalanya.
Maaf kalau ada kesalahan, mohon dikoreksi. Jadi pertanyaan saya adalah, bagi orang-orang di luar sana yang belum terproses dalam pendidikan, misalnya, semisalnya putus sekolah karena pendidikan atau hal lain. Jadi tindakan Bapak sebagai wali kota Depok untuk mengantisipasi hal tersebut bagaimana ya Pak? Dan apalagi sekarang kita sudah, sedang dilanda pandemi, dalam artian kita susah juga berjumpa, mendata atau menginventarisasikan individu-individu yang putus dalam lingkaran pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya tanyakan. Jikalau ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Terima kasih, ini Gusti dari Bali ya, betul ya? Oke, selanjutnya satu lagi ini, saya senang banget nih pertanyaannya banyak sekali. Ini sepertinya sesinya harus berapa SKS nih Bapak-Bapak sekalian. Oke, saya mau kasih kesempatan, ini ada pertanyaan menarik dari Andri, Sabiandri Albi. Tapi saya nggak tahu ini siswa atau guru. Boleh diangkat dulu personalnya. Sabiandri Albi, yang konteks pertanyaannya langsung menyasar terkait dengan lulusan SMK. Oke, ini Ibu ya ternyata ya. Oke, bisa di-unmute sebentar nih, ask to unmute. Oke, silakan di-unmute dulu. Bu Andri ya. Belum di-unmute dulu, Bu? Oke, sip. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa dengan Pak Wali Kota Depok sebagai narasumber sangat hebat sekali beserta Bapak Hakim. Saya sangat mendapatkan ilmu yang luar biasa di pagi hari ini. Setelah tadi dipaparkan oleh Pak Hakim, bahwasanya Indonesia itu sangat besar, atau mau dikatakan adalah memiliki mutiara atau talenta masa depan generasi yang dari alumni-alumni SMK. Tapi pada dasarnya Pak, dengan kasar mata kita melihat bahwasanya banyak yang beranggapan bahwa dari SMK itu apabila ingin melanjutkan, apakah itu ingin bekerja di perusahaan-perusahaan, khususnya di Kota Batam, itu terkadang ada suara-suara yang tidak enak kita didengar, dalam artian mengucapkan bahwa alumni dari SMK itu skillnya masih kurang dan pengetahuannya pun masih standar sekali. Padahal kita ketahui bahwa di SMK itu pengetahuannya, skillnya itu udah luar biasa. Dan kita sebagai guru SMK itu sudah memberikan yang terbaik, baik dari pelajaran umum maupun dengan pelajaran produktif khususnya. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Hakim, menurut Pak Hakim pendapat yang seperti itu, bahwasanya selalu memberikan tanggapan-tanggapan yang tidak membuat generasi muda ini khususnya yang alumni dari SMK. Mungkin itu aja Kak yang saya ingin sampaikan, karena di Kota Batam saya sudah melihat sendiri alumni-alumni dari SMK itu sangat tidak, untuk bekerja untuk kedepannya itu peluangnya kecil, karena itu tadi. Jadi saya kasih contoh sedikit ya Kak. Ya. Anak ini alumni dari SMK, jurusan misalnya dari keperawatan, dari farmasi, ataupun dari komputer. Tetapi karena mungkin dari biaya tidak bisa untuk melanjutkan dan ingin bekerja ke tempat yang sesuai dengan jurusannya, tapi tidak mendapatkan haknya di situ. Malahan dari jurusan keperawatan menjadi kerja di mall, dari komputer kerjanya di mall gitu. Padahal waktu di SMK skillnya luar biasa, bahkan pernah mendapatkan juara-juara di setiap lomba. Ya. Nah itu bagaimana untuk memberikan yang terbaik untuk generasi kita. Mohon penjelasannya baik dari Pak Hakim atau baik dari Pak Wali. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Andri berarti dari Batam ya? Iya.
Oke, siap. Oke, sudah ada 3 pertanyaan. Ini dari macam-macam sudut Indonesia nih, seperti Mas Hatim bilang. Kita sudah keliling Indonesia sedikit nih, ada dari Sulawesi, dari Bali, dan dari Batam. Monggo dari Mas Hatim terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Dira. Salam hormat Pak Wali Kota. Semoga tetap sehat. Yang pertama adalah ada banyak sekali pertanyaan, saya juga baca di chat. Aduh, banyak sekali pertanyaan, dan kemudian saya nanti izin menyinggung beberapa pertanyaan yang tertulis di chat. Yang pertama terkait dengan TWK di KPK. Yang pertama tadi Bapak Wali Kota, Pak Idris sudah bilang, itu tidak boleh hukumnya mempertentangkan antara Pancasila dengan agama, itu tidak boleh dalam kondisi apapun. Karena bukan saja mempertentangkannya itu salah, tetapi karena memang tidak bertentangan sama sekali. Saya tidak tahu di bagian yang mana yang bertentangan antara agama dan Pancasila. Jika misalnya bicara ketuhanan yang Maha Esa, bukankah semua agama dan kepercayaan di Indonesia mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa? Lalu bagaimana misalnya tadi sampai juga disinggung dengan agnostik. Agnostik itu saya melihat itu adalah sebagai sebuah proses untuk mencapai menuju ateisme, kalau dalam dan menuju kepada ateisme, ke teisme bukan ateisme. Jadi lalu bagaimana dengan ateisme? Apakah benar tidak ada kepercayaan di Indonesia? Saya tidak tahu apakah ada data di Indonesia orang yang ateis di Indonesia. Tetapi sejauh kalau data di Kemendagri semuanya beragama atau memeluk kepada kepercayaan yang ada. Dan kepercayaan yang ada di Indonesia itu kan ratusan, dan semuanya tetap percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada yang kemudian mempercayai batu. Jadi kalau orang misalnya menyembah batu, keliling batu, itu bukan menyembah batunya, tetapi menyembah anima, menyembah soul, menyembah jiwa yang ada dalam batu itu. Sama seperti orang misalnya haji, keliling Ka'bah, itu bukan menyembah Ka'bah itu sendiri. Karena kalau menyembah Ka'bah, Anda termasuk kategori orang yang syirik. Yang disembah adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Jadi kalau ada orang menyembah, melihat, aduh dia menyembah batu, dia menyembah pohon, ya bukan menyembah pohon itu sendiri, tetapi menyembah Tuhan yang bersemayam di balik itu. Karena memang keterbatasan manusia untuk menangkap Tuhan. Yang pertama. Sehingga tidak boleh mempertentangkan antara Pancasila dengan agama. Lalu bagaimana dengan TWK yang ada di KPK? Kalau sebagai tes, saya no comment karena saya tidak tahu bagaimana soalnya, seperti apa. Saya tidak pernah melihat soalnya, yang muncul hanyalah ada di media karena itu tidak dibuka kepada publik. Sebagai tes, saya juga tidak tahu dalam konteks apa, tujuannya apa, sehingga ya saya tidak memberikan komentar lebih jauh terkait itu, karena itu di luar kemampuan, saya tidak tahu. Kemudian tadi terkait dengan banyak yang beranggapan lulusan SMK itu lemah, susah diterima di perusahaan-perusahaan. Ini kan mengandung dua hal menurut saya. Yang pertama adalah ada gap antara apa yang dipelajari di sekolah dengan apa yang menjadi kebutuhan perusahaan. Perusahaan butuhnya yang seperti apa, tetapi kemudian sekolah mengajarkan apa. Nah, ini persoalannya. Kadang apa yang dipelajari di sekolah itu tidak sesuai dengan kebutuhan dengan apa yang ada di perusahaan. Nah, untungnya ketika kemarin saya sempat menyimak tentang dari Mas Menteri Nadiem Makarim tentang konsep Merdeka Belajar, itu memberikan peluang untuk melakukan kerjasama antara sekolah dengan perusahaan. Sehingga masih dimungkinkan misalnya ada kerjasama antara sekolah ini dengan kemudian perusahaan apa. Sehingga kurikulumnya misalnya terkait, perusahaan ini bergerak di bidang teknik misalnya, atau bergerak di bidang permotoran atau apa, saya tidak tahu jenis-jenisnya. Nah, tinggal dikerjasamakan kira-kira skill yang seperti apa. Itu yang pertama. Jadi ini memberikan peluang bagi sekolah untuk kerjasama dan perusahaan yang ada terkait dengan kompetensi dan kebutuhan yang seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu, sehingga lulusannya ini memiliki keterserapan yang tinggi di sekolah. Kemudian yang kedua adalah saya justru menyaksikan kalau anak SMK itu kemudian bingung, saya tidak diterima kerja ini, tidak diterima. Anak SMK itu kan kreatif ya, inovatif. Itu yang saya lihat. Jadi kalau saya dulu melihat anak SMK, mereka kan kreatif, mereka inovatif. Untuk sampai kemudian dia memiliki
keterampilan skill yang sangat teknis itu kan berangkat dari proses berpikir yang sangat kreatif. Untuk tahu misalnya menyolder ini seperti ini, itu kan dari proses berpikir inovatif. Nah, jadi kalau saya membayangkan gitu, kalau saya, apalagi di zaman hari ini di mana kemudian jenis pekerjaan itu sangat banyak. Banyak orang kemudian, saya tidak diterima ini, tidak keterima pekerjaan ini. Ya udah, kita tinggal bagaimana ciptakan pekerjaan buat diri kita sendiri. Jadi jangan pernah membayangkan kemudian, saya tidak diterima di perusahaan ini. Tinggal dibalik aja cita-citanya. 20 tahun lagi perusahaan itu akan menjadi milik saya. Sesederhana itu aja. Mantap. Karena semesta itu mendukung gitu. Semesta itu mendukung. Jadi kalau kita bercita-cita, dan saya berulang kali membuktikan itu, kalau kita bercita-cita, diucapkan secara terus-menerus, ya siapa tahu kalau dalam bahasa yang dalam Islam, siapa tahu ada malaikat lewat kemudian mencatat apa yang menjadi keinginan kita, 20 tahun lagi akan menjadi milik saya itu perusahaan itu. Ya sudah, saya nggak apa-apa sekarang tidak diterima di perusahaan itu, tetapi 20 tahun lagi, itu sama seperti dulu waktu saya nembak cewek saya, Mbak Dira. Ini cerita. Gimana? Ini kalau tadi Pak Wali Kota cerita cucu, saya cerita dulu sama gebetan saya gitu kan. Udah nembak berkali-kali gitu, tetap ditolak gitu. Akhirnya saya bilang, sekarang bukan saatnya saya nembak lagi. Kamu mau nolak berapa kali pun itu bukan urusan saya, asalkan kamu tahu di kemudian hari kamu pasti akan menjadi istri saya. Dan terjadi. Nah, itu aja. Itu bagi para lelaki yang ada di grup yang ada di forum ini, itu adalah strategi terbaik untuk menaklukkan hati perempuan. Itu Law saya of kira. attraction ya, Mas Hatim. Law of attraction. Jadi kalau sudah ditembak tetap mentok ya sudah. Kamu boleh sekarang berpacaran dengan siapa saja, tetapi kamu perlu ingat, kamu boleh sekarang mencintai siapa saja, tapi ingat nanti saya akan menjadi suamimu. Nah, udah. Akhirnya berhasil, Mas Hatim. Ya berhasil lah, Mas. Nggak ada kamu mantan ya, Pak Hatim. Gimana, Pak Wali Kota? Jangan ingat mantan ya. Saya tidak pernah ingat mantan, Pak. Terus kemudian beberapa pertanyaan yang menarik juga untuk saya respons itu adalah bagaimana menerapkan implementasi Pancasila sehari-hari. Orang dulu selalu mencontohkan Pancasila itu adalah menyeberangkan nenek di jalan. Itu kalau pelajarannya di eranya Pak Idris yang P4 gitu kan. Kalau di era saya bukan P4 lagi, udah nggak ada P4. Generasi kita terlalu jauh Pak Idris. Jadi bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan hari ini ya gampang sekali. Apa yang bisa kita lakukan misalnya sebagai kita pribadi, sebagai kita misalnya bagian dari keluarga, sebagai kita bagian dari masyarakat, apa yang bisa kontribusikan? Kalau kita tidak bisa berkontribusi, sekurang-kurangnya kita tidak mengganggu orang lain. Itu aja sederhananya. Kalau kita misalnya ada orang lain yang ternyata misalnya agamanya berbeda sementara keyakinan kita dia harus ini, ya sekurang-kurangnya kita tidak mengganggu orang lain. Kalau kita tidak bisa berkontribusi. Terus kemudian bagaimana membiasakan berpikir kritis, terutama dalam konteks agama. Kalau dalam konteks agama saya selalu menyarankan, saya menulis buku judulnya adalah Islam untuk generasi Z gitu. Bagaimana belajar Islam bagi generasi Z. Salah satunya di situ bagaimana menerapkan berpikir kritis dalam pelajari agama Islam. Salah satu yang menurut saya penting dan hari ini penting dilakukan itu adalah mencari guru yang tepat. Di mana-mana mencari guru yang tepat itu menjadi penting. Kita masuk ke dunia Google yang informasinya sangat kaya, itu sama seperti kita masuk ke hutan. Guru itu akan menjadi pemandu apa yang harus kita ambil, apa yang kita butuhkan. Nah, disitulah posisinya guru. Karena kadang saya sudah tidak butuh guru ini, saya mau belajar ini sudah ada di YouTube, saya sudah butuh Google. Iya, karena Anda tahu sudah mau apa yang dibutuhkan. Tapi kalau Anda tidak tahu bahwa nanti akan seperti ini, disitulah perannya guru. Karena itulah guru bagaimanapun akan tetap memiliki peran yang sangat penting dalam proses perubahan di Indonesia, dalam konteks mempersiapkan generasi muda di Indonesia. Saya kira itu respon saya. Biar selebihnya dibenarkan, diluruskan oleh Pak Wali Kota. Oke, siap. Makasih Mas Hatim. Oke, silakan Pak Idris. Ini juga sekalian pertanyaan dari Niluh dari Bali, bertanya yang terkait dengan kebijakan yang dikelola saat ini di masa pandemi. Monggo Pak Idris. Ya, terima kasih. Pertama sebelum saya menjawab, ini pertanyaan saya juga sempat ngintip tadi di chat ya. Ini pertanyaan-pertanyaan, masukan-masukannya luar biasa sekali nih Mbak Mandira. Pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang hebat saya lihat. Jadi saya kalau boleh minta sama panitia,
saya minta ini di chat itu kan ada nomor-nomor yang ngechat juga ya. Nah, itu saya minta pertanyaan-pertanyaannya sekali nomor penghubung kalau boleh gitu. Nanti saya akan kalau saya sempat saya akan respon itu pertanyaan-pertanyaan. Wah, keren banget Pak Idris. Nah, itu saya ingin respon. Karena saya lihat banyak sekali yang luar biasa. Di antaranya tadi ada kritik tentang ungkapan saya. Ya, pendidikan bukan segala-galanya, tapi segalanya dimulai dari pendidikan. Itu ungkapan saya yang pas ya, Mbak siapa? Mbak Nigusti tadi ya. Jadi pendidikan bukan segala-galanya, tetapi segalanya dimulai dari pendidikan. Ini pendidikan dalam arti yang umum ya, bukan pendidikan formal saja, tapi juga termasuk pendidikan non formal. Ya, seperti kalau dalam tokoh Islam tuh ada yang namanya Syafi'i. Imam Syafi'i itu belajarnya nggak di sekolah, dia belajarnya itu sama ibunya. Ya, dia belajar sama ibunya. Dan banyak sekali pemikir-pemikir yang luar biasa, dia belajar dari orang tuanya. Dia belajar dari gurunya secara privat, dia tidak masuk sekolah. Tapi kalau zaman sekarang namanya sekolah formal ya dibutuhkan. Ini satu tentang ungkapan terima kasih atas kritiknya, dan ini biasalah dalam berpandangan kita juga harus saling menghargai. Terkait Pak, saya menanggapi Pak Mustamam tadi ya dari Sulawesi Barat PPKN tadi sudah ditegaskan jangan dipertentangkan antara agama dan Pancasila. Ya, apalagi terkait dengan teknis-teknis pelaksanaan nilai agama dalam kehidupan personal. Ini jangan sampai ya kehidupan personal. Sebab apa? Kehidupan beragama dalam kehidupan personal ini sudah dilehalkan oleh negara kita dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 bahwa masing-masing warga negara Indonesia ini punya hak untuk menjalankan agama sesuai keyakinannya masing-masing. Ini sudah ada dasar hukumnya. Jadi nggak boleh tuh membedakan antara ini bilang jilbab anti Pancasila, nggak ada ya seharusnya. Tapi ini yang viral ini, mohon Pak Mustamam, saya juga mengikuti, tapi ini perlu diklarifikasi lah kepada tim seleksi di KPK apa benar begitu. Yang kadang-kadang kan orang mengambil dari informasi yang klarifikasi sudah menjudge misalnya. Itu perlu kita klarifikasi. Jangan sampai ada ungkapan maha benar netizen gitu. Nah ini jangan sampai. Tapi kita harus cek and recheck. Ini untuk Pak Mustamam, terima kasih masukannya. Jadi jangan dipertentangkan antara agama dan Pancasila. Semuanya sudah dilindungi. Tadi Nigusti Ayu dari SMK Singaraja, terima kasih juga tadi terkait dengan masalah hak pendidikan. Jadi memang masih ada, mungkin masih banyak ya. Saya nggak punya data warga negara yang belum mendapatkan hak pendidikannya. Dan ini tugas negara. Tugas negara adalah mencerdaskan bangsa. Semua anak bangsa mempunyai hak untuk mendapatkan hak pendidikan. Kalau memang di sebuah dusun, sebuah tempat yang terpencil pun, ya kita harus hampiri mereka. Ya, bagaimana caranya mereka supaya tidak lepas dari pendidikan, tidak berpendidikan, tidak sekolah. Ya, jangan sampai. Kalau di Depok, mohon maaf, itu memang sudah tidak ada, alhamdulillah, kalau orang yang nggak sekolah. Yang ada adalah siswa rawan DO. Nah, siswa rawan DO ini kita bina, faktornya banyak sekali rawan DO. Ya, kebanyakan tentunya faktor ekonomi. Ini yang kita bantu akhirnya dengan bantuan kalau di pusat ada ada kartu Indonesia Pintar. Ya, kalau di Depok ada sekarang itu kartu Depok Sejahtera KDS. Nah, mereka juga punya dapat santunan bantuan untuk pendidikan. Ya, untuk yang rawan DO memang sudah kita lakukan dan kita sekarang tegaskan kembali. Dan kalau lulusan itu memang benar masih ada di kota-kota seperti Depok ini warga yang masih lulusannya itu hanya SD. Ya, dia punya lulusan SMP, belum sampai perguruan tinggi. Kalau untuk perguruan tinggi di Kota Depok ini masih 17% dari warga Depok misalnya. Nah, ini harus jadi PR pemerintah juga. Bagaimana caranya? Maka kita perbanyak BM. Bagaimana mereka bisa mengikuti sekolah paket-paket tadi, paket A, paket B, paket C. Dan luar biasa antusiasnya di Kota Depok ini, PKBM ini. Jadi saya pernah menwisuda SMP, ya, Mbak lulusan SMP program paket ini yang usianya sudah 67 tahun.
ya, nenek-nenek gitu istilahnya. Nah, ini luar biasa sekali antusias warga masyarakat dan masih punya kemauan untuk belajar. Ini tentang Nih Gusti, jadi memang tugas negara untuk mencerdaskan semua, nggak terkecuali. Semuanya harus dilakukan itu tadi. Yang ketiga, tentang Bu Andri, terima kasih juga atas pertanyaannya ini. Jadi saya melihat Bu Andri ini tentang masa lalu lulusan SMK, kalau dari sisi konten dan dari sang pendidikannya, ini sudah sangat ideal. Ya. Yang harus dibenahi menurut saya, dan ini menjadi PR juga bagi kita, khususnya Kementerian Kementerian Pendidikan Kebudayaan, ya, sistem pendidikan yang memang harus dipadukan dengan bidang-bidang kementerian yang lainnya. Misalnya Menteri Pendidikan kita menggalakkan ini sekarang tentang SMK, ya, sekolah menengah kejuruan. Nah, sekolah menengah kejuruan ini kan dulunya ya orientasi ya, kan dengan kementerian misalnya perdagangan, dengan kementerian misalnya ada UMKM, dengan kementerian dan sebagainya, termasuk misalnya tentang kementerian riset misalnya, itu juga bagian daripada lulusan-lulusan SMK yang harus diberdayakan, bisa dipekerjakan langsung di perusahaan-perusahaan, disalurkan oleh Kementerian Tenaga Kerja misalnya untuk dimasukkan yang sinergi dengan Menteri Perdagangan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur perusahaan-perusahaan tingkat nasional. Nah, ini bisa disalurkan ke sana. Kalaupun memang kemampuannya kurang karena pengalamannya kurang, nah ini kan bisa dibina mereka. Dibina. Nah, mohon maaf kalau di Depok ini teman-teman anak-anak SMK kita kasih peluang di beberapa instansi pemerintah untuk mereka belajar mendalami ilmu mereka supaya lebih punya pengalaman. Dan kita buka akun ataupun aplikasi itu di Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini itu bagi mereka yang mempunyai kecenderungan, keinginan untuk masuk di perusahaan itu bisa langsung daftar memperlihatkan ijazahnya. Dan nanti mereka akan bisa connect langsung ke perusahaan. Itu yang bisa kita lakukan, kita fasilitasi. Karena kalau perusahaan-perusahaan besar tentunya ini kewenangan dari pemerintah pusat, dari kementerian. Kami hanya bisa memfasilitasi agar mereka bisa berkomunikasi langsung dengan pemilik maupun manajer maupun direktur dari sebuah perusahaan ataupun yayasan tertentu. Itu barangkali jadi mekanisme sistem pendidikannya sudah oke, cuman mekanisme mengintegrasi antara pendidikan dalam hal ini SMK, lulusan SMK dengan kementerian-kementerian yang memang sangat terkait dengan bagaimana lulusan SMK ini bisa bekerja di bidang-bidang yang mereka memang geluti, yang mereka sudah pelajari selama belajar di SMK. Itu barangkali tanggapan saya kepada Bu Andri, tetap semangat ya untuk mendidik, membina adik-adik, anak-anaknya dari lulusan SMK ini. Terima kasih. Itu barangkali, Mbak. Oke, siap. Terima kasih Pak Idris, Mas Hatim, dan kita masih ada waktu, jadi kita akan buka sesi tanya jawab lagi. Ini saya tertarik nih untuk silakan Ardan Ardiansyah, siswa SMK. Silakan nanti di unmute dan sampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Ardan Ardiansyah Nugraha dari SMK Negeri Mangunjaya, Provinsi Jawa Barat. Nah, berdasarkan pengamatan saya ya di lingkungan sekitar saya, banyak sekarang itu anak kecil yang sudah tergila-gila dengan dunia digital, terutama gadget atau handphone. Nah, pertanyaannya, bagaimana peranan kita selaku warga negara untuk tetap mempertahankan serta merealisasikan nilai-nilai dari wawasan kebangsaan dan poin dari Pancasila di dalam masa sekarang, yaitu zamannya digitalisasi. Sehingga di zaman sekarang ini sudah banyak hilangnya kesadaran pengamalan poin Pancasila dari berbangsa dan bernegara akibat dari kurang bijaknya dalam penggunaan teknologi tersebut. Terima kasih.
Oke, terima kasih Ardan. Oke, Ardan dari Jawa Barat ya tadi ya. Sip. Oke, selanjutnya ini sebetulnya agak mirip Ardan pertanyaannya, tapi kelihatannya akan sangat reflektif karena yang berbicara guru yang mengkritisi tentang gurunya itu sendiri. Silakan Guru Hada Ahkamajaya dari Lampung. Oke, silakan Pak Hada. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Hada. Suara saya sudah terdengar jelas ya, Bu? Ya, terdengar jelas. Ya, pertanyaan saya sederhana. Kita sebagai guru kadang meminta siswa untuk melakukan hal-hal yang baik. Melarang siswa untuk melakukan hal-hal yang buruk atau tidak sesuai aturan. Tapi tidak sedikit pendidik atau guru yang berucap tapi tidak sesuai dengan perilakunya tersebut. Contoh sederhana, misalkan para guru melarang siswa untuk tidak menggunakan gadget di kelas. Tapi tidak sedikit juga guru tersebut menggunakan gadgetnya di kelas ketika mungkin siswa berdiskusi tapi gurunya asik dengan gadgetnya, melihat WA-nya atau dan sebagainya. Nah, menurut Bapak, apa yang salah sebenarnya dengan penanaman wawasan kebangsaan atau profil Pancasila di negara kita yang tercinta ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hada. Oke. Berikutnya silakan Kavins Sofiudin, siswa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama Kavin Sofiudin Nafis dari SMK Negeri 1 Anyar. Izin bertanya, mungkin tadi sudah dijawab sedikit sama Pak Hatim. Ya, Pak Hatim mengenai ateisme. Tapi dari yang Afin lihat, banyak di platform-platform seperti YouTube, TikTok, ada segelintir orang yang mengaku dirinya agnostik atau yang tidak mempercayai Tuhan. Sedangkan di Indonesia itu ada Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Oke. Ini karena Kavin sebetulnya sudah sempat disinggung, kita tambah satu pertanyaan lagi aja ya. Oke, dari sebentar nih, pertanyaannya soalnya luar biasa banget nih. Oke, saya ingin mengundang Guru Niwayan Yogi, sepertinya dari Bali juga nih. Oke, Guru Niwayan Yogi. Oke, silakan Bu Wayan dipanggilnya. Di unmute dulu, Bu. Selamat pagi Bapak Ibu semua, mohon izin bertanya ini terkait dengan wawasan kebangsaan, melihat fenomena yang terjadi sekarang ini banyak anak muda kita yang cenderung akan adanya budaya negara luar. Nah, apakah itu salah ketika kita mempelajari budaya luar atau bagaimana pendapat Bapak tentang fenomena tersebut? Apakah kita anggap saja saya juga sedikit cenderung mempelajari budaya luar. Apakah saya dikatakan memiliki rasa nasionalisme yang minim atau memiliki wawasan kebangsaan yang minim? Bagaimana pendapatnya? Mohon petunjuknya. Oke. Luar biasa pertanyaannya. Karena mungkin Bali sangat relate ya, karena banyak sekali budaya-budaya luar yang ada di Bali. Oke, ada 4 pertanyaan. Kali ini saya mau kasih kesempatan ke Pak Idris dulu. Silakan Pak Idris. Ya, terima kasih. Sekali-kali yang tua duluan ya. Iya, boleh Pak. Ya, terima kasih para penanya yang sangat hebat-hebat ini. Tadi terkait dengan masalah dunia digital ya, yang banyak yang memanfaatkan untuk hal-hal yang tidak sesuai lah dengan harapan negara kita. Nah, ini saya melihat dari 2 sisi ya. Sisi pertama, sisi kebijakan.
Nah, kalau sisi memang harus ada kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan pengarahan ya kepada warga negara, bukan membatasi, bukan, tapi mengarahkan, ya, memberikan arahan. Kalau membatasi tidak bisalah dibatasi ya, tapi diarahkan. Nah, diarahan dari sebuah kebijakan. Ya, ini masalah kan ada Kementerian Iptek, ada Kementerian Kominfo, ada Kementerian Agama. Nah, ini kan bisa berkolaborasi. Misalnya keputusan 3 menteri atau 4 menteri terkait dengan masalah penggunaan digital, misalnya seperti itu, dunia pergaulan dengan digitalisasi. Nah, ini juga perlu ada dari sisi kebijakan. Dan mungkin untuk warga negara untuk tidak membatasi kebebasan itu biasanya kalau dalam konteks aturan perundangan itu namanya hanya himbauan ya. Himbauan dan arahan, semacam surat edaran dan sebagainya. Ini harus ada kebijakan bersama sehingga bisa dipahami dan bisa dijadikan dasar oleh para guru dan orang tua di dalam mengarahkan anak-anaknya. Yang kedua, dari sisi kependidikan. Dari sisi kependidikan, ya tadi sangat terkait ini juga dengan Pak Hada tadi ya, Pak Hada yang dari Lampung. Ya, kalau saya melihat tadi pengalaman juga nih, pengalaman jadi dosen, pengalaman jadi guru, ya tetap yang namanya guru ya manusia. Ya ini satu, artinya ketika ada arah orientasi pendidikan karakter untuk anak-anak kita, ya perlu juga ada pendidikan atau pembinaan karakter untuk guru. Percaya kepada guru kan, guru digugu dan ditiru, ini sudah jelas. Tapi dalam mempraktekannya harus hati-hati. Bahasa orang Jakarta bilang dipelototin gitu. Ada yang melihat ya dia sebagai public figure yang memang harus jadi teladan. Apapun motifnya, apapun yang dia lakukan tadi contohnya yang seperti kata Pak Hada. Ya mungkin guru main WA ketika anak-anak sedang ngerjain soal dan melarang memain gadget di kelas ya. Guru itu bukan main gadget sembarangan. Kita keraslah seperti itu, tapi harus harus dipikir juga nih saya maslahat nggak nih kalau saya misalnya bermain atau menjawab atau percakapan WA yang memang tidak darurat untuk dijawab. Tapi kalau memang darurat ya pengalaman saya misalnya ya selesai ya Pak Bapak kok main WA katanya. Saya bilang iya saya lagi berduka saya bilang ya karena waktu itu ya paman saya sedang membutuhkan pertolongan membantuan saya untuk kedaruratan rumah sakit gitu. Jadi saya harus menjawab ya pada di WA itu. Tapi artinya apa? Artinya ada mahasiswa yang memperhatikan itu. Perlu kita klarifikasi. Tapi intinya itu yang saya ini kan Pak Hada memang kalau memang ada guru yang seperti ini yang tidak pada tempatnya dia bergadget ya atau dia bermedsos dan sebagainya pada saat-saat di kelas dan sebagainya itu tadi memang harus ada kalau di dalam dunia pendidikan ada pengawasan ya ada pembinaan para guru. Nah ini perlu juga disampaikan. Saya rasa itu tadi harus diatur dalam sebuah mekanisme dan kebijakan-kebijakan dalam sekolah tertentu dan itu nggak jadi soal dan itu sangat bagus sekali. Tadi Pak siapa Nak Alvin ya Sofiyuddin ini nanti dijelaskan oleh Pak Hatim. Dari Ibu Niwayan, ini guru. Yeah. Jadi yang namanya budaya itu nggak bisa ditutup untuk berasimilasi, Bu ya. Ya, budaya kita juga begitu. Budaya Betawi sekarang sudah berasimilasi dengan budaya Jawa, dengan budaya Melayu Pontianak, Melayu Riau. Di Depok ya misalnya itu budaya Betawi. Budaya Indonesia yang harus diperhitungkan, kita punya Pancasila, kita punya aturan ketentuan, kita punya etika, kita punya nilai-nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 dan sebagainya, itu yang menjadi patokan dan pedoman kita untuk kita bisa menseleksi budaya-budaya yang positif untuk anak-anak kita, untuk kita bisa pahami, kita pelajari dan kita sebarkan sebagai budaya yang baik. Dan ini tidak soal bagi saya, ya. Apalagi ibu yang sedang mempelajari suatu kebudayaan asing. Ini sangat perlu sekali. Ya, kita bisa belajar dari budaya-budaya yang mungkin bagi seseorang itu budaya yang nggak layak. Misalnya gini, ada kalau di Timur Tengah tuh ada Baduy, suku Baduy. Itu budaya Baduy
nomaden, ya, itu memang ada hal-hal yang kurang disenangi. Misalnya mereka dikasih fasilitas apartemen oleh pemerintah supaya mereka hidup bisa teratur. Mereka menolak. Ya, oke, itu budaya mereka. Dan ini jangan dianggap sesuatu yang negatif. Nah, ternyata ada budaya mereka yang positif yang bisa diambil, ya, yaitu tentang masalah kedermawanan orang-orang Baduy di sana. Ya, artinya siapapun yang datang bertamu itu disuguhi yang luar biasa oleh mereka. Ini kan positif, budaya-budaya positif dan sebagainya. Nah, ini perlu kita ambil hal-hal seperti ini, nggak boleh ditolak. Dan kata saya mempelajari sebuah kata-kata Nabi, misalnya Nabi Muhammad SAW dia bilang bahwa hikmah pengetahuan itu adalah barang temuan seorang beriman. Di mana saja, dari mana saja kita belajar, maka harus diambil. Diambil hikmah itu, pelajaran itu harus diambil. Yang kadang-kadang saya pribadi misalnya minimal belajar banyak dan hikmah dari lawan saya, ya, dari lawan bicara saya. Dalam tanda petik dari musuh kita bisa belajar kadang-kadang. Keluarlah dari kata-kata musuh. Oh, kamu itu pelit misalnya. Kita introspeksi, bener, oh ternyata benar kita pernah pelit gitu. Nah, itu harusnya belajar dari kata-kata musuh kita. Itu saya rasa tanggapan saya dari Bu Niwayan. Jadi bukan sesuatu yang apalagi aib tidak ya. Memang harus kita pelajari dan harus kita timba untuk kita mengambil yang positif ya. Dalam kehidupan berbangsa bernegara tentunya kita punya pedoman. Yang positifnya mana, yang negatif mana, ya. Etika bangsa juga begitu. Terima kasih. Itu barangkali Mas Hatim bisa mengoreksi saya. Silakan. Oke. Silakan Mas Hatim yang mau ditambahkan. Ada 4 pertanyaan. Oke, terima kasih. Ini kualat saya, bisa kualat 7 turunan kalau saya ngoreksi Pak Wali Kota gitu kan. Kualatnya selain beliau adalah orang tua saya, beliau adalah pemimpin saya, dan beliau adalah guru saya 3 kali gitu kualatnya. Karena itulah saya tidak mau ngoreksi, tetapi mungkin lebih melengkapi, memberikan tafsil kalau dalam istilah ini istilah yang sangat familiar dalam kalau kajiannya Pak Wali Kota, tafsil atau hasyiahnya. Jadi memberikan penjelasan yang lebih mendalam mungkin atau yang lebih lebar. Yang pertama adalah digital dan wawasan kebangsaan. Itu tadi dari Arkan. Itu kan bukan sesuatu yang bertentangan bahwa orang yang kemudian aktif di digital itu bukan kemudian mereka tidak memiliki wawasan kebangsaan. Maka tantangannya adalah kita justru harus mendigitalisasi nilai-nilai dan budaya yang kita miliki. Ini nanti relate dengan pertanyaannya dari Bu Wayan tadi. Bagaimana dengan pelajari budaya luar? Apa kita kemudian tidak memiliki jiwa nasionalisme? Ya, bukan di situ ukurannya. Justru tantangannya adalah bagaimana kita mempromosikan nilai dan budaya yang kita miliki kepada orang luar. Karena emang keren. Karena sejauh ini misalnya, bukti kerennya sederhana Bapak Ibu, sederhana. Kalau dalam bicara konteks Pancasila itu kan sebuah ideologi, sebuah dasar negara yang mampu mempertemukan dari berbagai elemen anak bangsa, yang itu berbagai-bagai etnis di dalamnya, berbagai agama di dalam. Itu sejauh ini belum ada. Bisa kebayang misalnya negara Timur Tengah yang secara etnis cenderung dalam satu rumpun, itu bisa terpecah-pecah ke dalam beberapa negara, terpecah-pecah ke dalam beberapa kelompok-kelompok yang kemudian tidak bertemu. Nah, Indonesia ini kerennya, itu kita sudah berbeda-beda. Bisa kebayang misalnya saya wajahnya dengan misalnya teman yang ada di Bali, dengan teman yang ada di Papua, dengan teman yang kemudian berdarah Chinese, dengan yang Arab, itu udah berbeda sekali. Tetapi kalau ditanya siapa kita Indonesia, selalu sederhana itu aja jawabannya. Itu menunjukkan betapa bahwa Pancasila itu keren. Nah, sehingga tantangan kita bagi hari ini, bagaimana menunjukkan bahwa bahwa Pancasila itu keren adalah dengan cara mempromosikan nilai dan budaya yang kita miliki. Jangan hanya Bali gitu. Orang di luar lebih kenal Bali, tetapi belum dan tidak dianggap sebagai Indonesia. Ini PR bagi kita bersama, misalnya bagaimana tradisi dan nilai budaya yang ada di Batam misalnya, yang ada di Jambi misalnya, itu kemudian dipromosikan menggunakan perangkat teknologi, ada digitalisasi misalnya.
Atau misalnya sederhana aja misalnya. Bagaimana sih kalau cara menyapa, cara perkenalan diri dari berbagai bahasa misalnya. Dari berbagai bahasa. Itu keren. Itu kan menjadi bukti bahwa kita itu merayakan keragaman. Kesepakatan para pendiri bangsa untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda itu adalah kesepakatan yang menurut saya luar biasa. Bisa kebayang, itu berangkat dari etnis yang berbeda-beda, memiliki bahasa yang berbeda-beda, kemudian dia datang pulang ke kampungnya, kemudian dia jawab, cerita ke para generasi mudanya, tadi kita sudah bersepakat bahwa kita menggunakan bahasa Indonesia. Apa nggak diprotes tuh sama warga yang lain? Kenapa tidak menggunakan bahasa kita? Yang Jawa misalnya, kenapa tidak menggunakan bahasa Jawa? Yang Bali, kenapa tidak menggunakan bahasa Bali? Tetapi kan tidak. Kita akhirnya bersepakat menggunakan bahasa Indonesia dan penuh legowo, dengan penuh rendah hati, semuanya akhirnya bersepakat di situ. Itu keren. Terus kemudian soal inkonsistensi ucapan dan tindakan yang tadi disampaikan oleh Pak Hadam. Ya itu memang sebaiknya tidak terjadi kalau kita bicara ideal gitu kan. Tetapi yang terpenting itu kalau kita ngoreksi orang, itu memang selalu lebih gampang. Itu juga terjadi pada saya. Yang kedua adalah, yang terpenting itu kan selalu ada upaya perubahan untuk lebih baik. Kita tidak apa-apa kok tidak menjadi yang terbaik, tetapi kita adalah berupaya untuk menjadi yang lebih baik. Tidak harus menjadi yang terbaik untuk menjadi pasangan kita kan kayak gitu. Itu terus kemudian jadi wajar aja sih. Tapi kalau misalnya dikaitkan dalam konteks sekolah, maka perlu misalnya bagaimana pembudayaan itu terkait dengan budaya dan iklim di sekolah yang perlu dibangun. Sehingga perlu ada reformasi yang terkait dengan soal budaya sekolah. Terus bagaimana dan agnostik? Agnostik itu secara definitif itu adalah orang yang mempertanyakan Tuhan. Tidak sepenuhnya menolak Tuhan, tidak sepenuhnya menerima Tuhan. Jadi lebih kepada questioning tentang Tuhan. Itu yang berbeda nanti ada kalau dalam klasifikasi religious studies, itu ada misalnya ada agnostik, ada teistik, ada non-teis, ada ateis. Nah bagaimana dalam konteks Indonesia? Nah sejauh ini kalau secara dalam konteks Pancasila secara normatif, seyogyanya, karena Pancasila itu kata Soekarno, digali dari tradisi dan dari bumi Indonesia, dari bumi Nusantara. Soekarno tidak mau disebut sebagai penemu Pancasila, tetapi penggali Pancasila, karena digali dari tradisi-tradisi nenek moyang kita. Lalu bagaimana jika ada misalnya? Yang pertama adalah kalau ternyata misalnya ada warga negara yang tidak itu, sikap kita seperti apa? Yang pertama adalah ya sikap saya akan menempatkan dia adalah sebagai secara pribadi, karena saya bukan penegak hukum. Secara pribadi saya akan menempatkan dia sebagai manusia yang perlu mendapatkan hak yang perlu dihargai, hak-haknya yang perlu dihargai, harkat dan martabatnya. Tidak kemudian kita bunuh ramai-ramai. Itu tidak boleh. Yang kedua, kenapa tidak boleh? Karena kita tidak tahu, iman itu kan proses berkembang. Iman manusia ini kalau dalam, ini Pak Idris sangat fasih sekali bicara. Iman manusia itu kan selalu naik turun. Yazidu wa yanqusu bahasanya Pak Idris itu. Selalu naik turun gitu. Jadi kadang percaya kepada Tuhan, kadang imannya lagi baik, lagi rajin, lagi senang datang ke masjid, datang ke gereja, tetapi di sisi yang lain lagi kadang malas, ya itu wajar. Yang terpenting adalah kita jangan pernah berhenti dalam proses pencarian. Karena kenapa? Karena kita selalu menuju Tuhan. Kalau misalnya dalam situasi hari ini misalnya, karena saya juga pernah remaja, kemudian saya labil. Saya ragu tentang Tuhan. Aduh, saya udah putus, kemudian keluarga ada yang meninggal ini. Tuhan benar-benar tidak adil. Ungkapkan kemarahan itu. Jangan kemudian dipendam, bisa hilang. Ungkapkan kemarahan itu dan lalui prosesnya, tetapi jangan pernah stuck dalam satu perjalanan. Teruslah berjalan. Sampai pada akhir. Orang yang rugi itu adalah orang yang memberhentikan perjalanannya padahal dia masih hidup. Jadi kalau teman-teman, oke sekarang saya sudah berada dalam misalnya iman seperti ini levelnya, oke kita niatkan untuk naik. Ternyata di dalam prosesnya ternyata kemudian ada kepeleset sana sini, itu lumrah, itu manusiawi. Sebagai sebuah proses itu tetap dihargai oleh Tuhan tentunya. Saya berkeyakinan begitu. Itu respon saya terhadap soal tadi agnostik dan Pancasila. Kalau di kelas saya, di kelas Pancasila itu saya selalu mempertanyakan,
Yang ditanyakan itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Apakah ketuhanan yang Maha Esa itu adalah bermakna beragama? Nah, yang diminta adalah misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu terkait dengan toleransi. Bolehkah kita mentoleransi yang intoleran? Nah, itu salah satu pertanyaan nanti kalau di perguruan tinggi, kalau di kampus saya. Jadi nanti teman-teman bisa, kalau ingin ketemu saya, bisa nanti di kampus saya. Terima kasih. Oke, ini Mas Hatim nih ahlinya filsuf ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya sering mind blowing. Oke. Ini sebetulnya kita masih ada sisa waktu sekitar 10-15 menit. Saya minta izin untuk membuka sesi tanya jawab lagi karena nih ada 20 yang raise hand dan pertanyaan di sini sangat-sangat banyak. Oke, saya mau memberikan kesempatan ke susah ya milihnya sebentar. Ke Windy Astuti. Oke, Windy Astuti. Pakaiannya nih lengkap sekali. Silakan perkenalkan diri, dari sekolah mana? Oke Kak, bisa didengar? Ya, bisa. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Windy Astuti dari kelompok 7. Asal sekolah SMK Ristek Robokole, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Mohon izin bertanya, seberapa besar pengaruh penerapan profil pelajar Pancasila terhadap era globalisasi ini, di mana kebanyakan siswanya itu sudah banyak ketergantungan game, terutama di masa pandemi seperti ini. Terima kasih. Oke, singkat padat jelas ya dari Windy Astuti. Oke, pengaruh penerapan profil pelajar Pancasila nih. Anyway, Mas Hatim nih salah satu perumus profil pelajar Pancasila, jadi pas banget pertanyaannya. Oke, selanjutnya saya mau memberikan kesempatan untuk guru sebentar. Untuk Ibu Nur Aisyah. Oke, Ibu Nur Aisyah. Ya. Silakan Bu, di-unmute. Nah, oke. Assalamualaikum. Udah dengar? Sudah dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK 19 Hulu, Riau. Saya ingin bertanya tentang profil Pancasila. Kan sekarang digalakkan tuh pembelajaran profil Pancasila yang berbasis merdeka. Nah, apakah perbedaan profil Pancasila itu dengan dulu kan ada namanya P4 gitu. Nah, itu dia satu. Yang kedua, saya mau bertanya juga tentang untuk anak-anak yang magang gitu kan ada juga dengan profil Pancasila kaitannya. Anak-anak profil Pancasila yang diutus untuk magang itu harus paham dengan profil Pancasila dulu gitu kan. Jadi saya ingin bertanya, setiap perusahaan kami mengadakan MOU bahwa nanti lulusan kami itu bakal diterima di situ gitu. Tapi nyatanya hanya sebagian perusahaan yang mau menerima. Apa kendalanya gitu. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nur Aisyah. Oke, selanjutnya saya mau kasih kesempatan untuk siswa lagi. Siapa ya? Oke, Syahdika Kurnia. Oke, silakan Syahdika Kurnia. Oke Kak, terima kasih. Apakah suara saya sudah kedengaran? Sudah. Jadi saya ini izin bertanya Kak, seperti yang kita ketahui bahwasannya sekarang itu salah satu platform yaitu TikTok, di mana di situ 90% kontennya itu banyak konten-konten yang mengarah ke yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Hatim dan Pak Idris, menurut Bapak, apakah kami sebagai pelajar tertutup terhadap aplikasi tersebut agar tidak mendapatkan konten-konten yang negatif itu, atau justru malah menggalakkan atau membuat konten-konten kreatif atau inovatif kepada pelajar tersebut? Sekian, terima kasih.
Terima kasih Syahdi. Saya tadi pertanyaan terkait dengan TikTok tuh juga banyak karena anak zaman sekarang nih banyak yang pakai TikTok. Semoga Pak Idris sama Mas Hatim relate dengan TikTok ya, walaupun mungkin bukan zamannya lagi. Oke, saya mau kasih kesempatan ke Pak Idris duluan. Silakan Pak Idris. Ya, terima kasih Mbak Pak Hatim dan para penanya, baik Pak apa tadi ada Mbak Astuti ya dari SMK Kebumen kalau nggak salah, Bu Guru, Asia dari Riau, dan juga yang terakhir, ini belum memperkenalkan namanya nih. Syahdika namanya. Siapa? Syahdika. Ya, Syahdika dari Sumatera Utara. Syahdika dari siswa juga. Intinya pertama, mungkin untuk Mbak Astuti dan tadi siapa yang terakhir ya, Mbak Asdika ini apa D Asdika, ini intinya sebenarnya masalah kata kuncinya keteladanan. Ya, kata kuncinya keteladanan. Sekali lagi kata kuncinya keteladanan. Kalau memangnya tadi TikTok dan sebagainya macam sudah banyak yang melenceng, bahkan sudah saya nggak tahu tuh sudah hasil survei belum tuh 90% katanya tadi. Ya. Nah harus diteliti juga nih, benar kan 90%. Nah ini sudah melenceng dari nilai Pancasila. Kita nggak perlu menutup mata, Kenapa? Karena emas ya, kalau sudah emas tetap dia akan emas walaupun diguyur apapun jadi emas. Nah, makanya tadi harus penguatan pendidikan dini. Pendidikan dini tidak hanya mengandalkan pendidikan formal. Makanya harus dibina adalah para orang tua yang mempunyai pola asuh didik yang benar. Alhamdulillah di Depok, Mbak, kita punya sekolah namanya Sekolah Ayah Bunda. Ya, kita buat di Dinas Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, itu ada Sekolah Ayah Bunda yang lulusannya ini sudah 3 tahun, lulusannya memang belum sampai 100. Karena memang mungkin minatnya kurang ya. Tapi mereka mempunyai wawasan yang memang nanti mereka kita tugaskan menjadi duta-duta para orang tua dalam hal pengasuhan anak, ya parenting. Ini parenting sangat penting sekali tadi untuk menjadikan anak-anak kita emas. Ya, jadi apapun dari luar, pengaruh dari luar tuh nggak akan berpengaruh kalau memang sudah punya kekuatan dirinya yang sudah dibina sejak dini. Itu sangat penting, ya. Makanya pendidikan dini ini sangat penting sekali. Kalau di Barat, ya itu banyak sekali guru-guru TK yang profesor nih Pak Hatim. Ya, saya juga kaget tadinya ketika saya ke Malaysia, ke Jepang, di tempat-tempat maju, guru-guru TK itu banyak yang profesor, guru doktor gitu. Kalau sekarang kita boro-boro. Kalau sudah profesor, doktor mau boro-boro ngajar TK gitu. Padahal ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, penyiapan generasi yang tangguh, generasi yang emas tadi. Sebab pendidikan itu pada masa ini yang dikatakan sebagai golden age, gitu. Yang belum ada campur baurnya di memori otak dia. Ya, ketika kosong itulah memori itu. Ya, CPU-nya kalau kita ibaratkan kementerian ya untuk anak-anak Pak Idris sepertinya terlempar. Oke, sembari menunggu Pak Idris kembali, saya mau memberikan balik lagi nih. Ya, lanjutkan Pak Idris. Ya. Jadi saya melihat itu tadi pertama masalah keteladanan, yang kedua tadi golden age ini harus menjadi perhatian. Yang terakhir, yang ketiga, yang Bu Aisyah, nih, ini MOU dengan perusahaan, pengalaman kami, jangan hanya dilakukan secara personal, maksudnya jangan hanya oleh sekolah ke perusahaan. Yang kadang-kadang perusahaan melihat ini juga kan pilah-pilah gitu. Makanya harus difasilitasi, dimediasi oleh pemerintah. Baik pemerintah setempat maupun pemerintah pusat. Ya, dalam hal kementerian. Ya, seperti dalam masalah sumbangan bantuan-bantuan untuk COVID saja, kami nggak bisa lepas untuk bisa menerapkan protokol kesehatan dengan kementerian untuk perusahaan-perusahaan. Baru mereka mau taat karena mereka aturan perundangannya, kewenangannya ada di kementerian, di pusat. Nah,
ketika kita berkomunikasi dengan pusat di mediasi, ya bahkan direkomendasi, baru kita masuk ke sana dan alhamdulillah efektif, ya. Nah, ini harapan saya, ibu juga di Riau itu jangan sekolah ibu sendiri langsung ke perusahaan, minta pada pemerintahnya tolong fasilitasi mediasi kami untuk bisa berkomunikasi dengan perusahaan agar anak-anak kami berikan kesempatan untuk diseleksi agar bisa minimal magang berapa lama dan seterusnya, nanti akan bisa melanjutkan pekerjaannya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Itu tanggapan saya, Mbak, dan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Idris, luar biasa ya. Kalau pandangan wali kota langsung helikopter view ya, yang pengen diperbaiki adalah sistemnya. Oke, kita langsung ke Mas Hatim. Silakan Mas Hatim untuk pertanyaan. Terima kasih. Karena tadi banyak menyinggung soal profil pelajar Pancasila, namanya itu adalah profil pelajar Pancasila, teman-teman dan Bapak Ibu guru. Dan ini sering disampaikan oleh Nadiem Makarim terkait dengan hal ini. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu sebenarnya adalah terjemahan yang lebih teknis dari tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu kan agar manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian diterjemahkan. Terjemahnya adalah apa? Pelajaran dan karakter dan kompetensi yang seperti apa yang perlu dihasilkan untuk mencapai cita-cita ini. Artinya kemudian tujuannya misalnya sama seperti saya mau ke Bogor, tujuannya di situ, tetapi kemudian di mana profil pelajar Pancasila? Nah, itu adalah peta untuk sampai ke sana. Nah, peta untuk sampai ke sana itu akhirnya ada 6. Ada namanya beriman, terus kemudian, ini yang tampil slide yang mana ya? Slide nomor 5. Google Slide atau Excel atau PowerPoint? G-Slides ini. Oke. Sehingga yang ada 6 profil gitu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, kemudian mandiri. Ke-6 inilah yang kemudian, ini sangat relevan bagi Bapak Ibu guru, kemudian kepala sekolah, misalnya jika ada yang hadir atau wakil kepala sekolah. Ke-6 profil inilah yang kemudian menjiwai apa yang ada dalam intrakurikuler, sehingga misalnya capaian pembelajaran dulu KI dan KD, kalau dalam kurikulum 2013, itu masuk menjadi inspirasi adanya capaian pembelajaran. Kemudian tidak cukup hanya masuk dalam intrakurikuler, tetapi juga ada penguatan proyek. Kemudian ada budaya sekolah, ada ekstrakurikuler. Contohnya seperti apa profil pelajar Pancasila itu? Ini adalah elemen-elemennya. Jadi ketika ngomongin beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka di dalamnya ada berakhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara bahkan. Kebinekaan global. Ada mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab pengalaman kebinekaan, kemudian berkeadilan sosial, kolaborasi, kepedulian berbagi. Nah, bagaimana ini biar tidak di era hari ini penuh dengan games misalnya. Ya harapannya games itu bukan gamenya yang bermasalah, tetapi game-game yang seperti apa. Kalau game yang sekiranya bisa membantu pendidikan, itu sangat baik sekali. Sama seperti tadi responnya tadi Pak Idris sudah menyinggung merespon terkait dan pertanyaan terkait dengan TikTok itu. Ya kalau TikToknya misalnya banyak konten negatif, apakah perlu ditutup ataukah seperti apa? Yang pertama adalah kewenangan menutup itu kan bukan di kita. Kontrol diri kita adalah apakah kita perlu bikin TikTok ataukah tidak kalau sekiranya itu membuat itu tidak baik. Jadi kontrol itu ada di kita. Jadi kalau kontrol di kita itu sangat baik, maka kemudian pengaruh dari luar itu dengan mudah akan menjadi filter. Nah, bagaimana kemudian, TikTok ternyata tidak membuat saya menjadi lebih baik, tidak membuat saya belajar. Ya sudah, saya tidak usah bikin TikTok. Tidak perlu, tapi kalau ternyata menurut misalnya kajiannya, TikTok tidak membuat, justru membuat bangsa itu saling terpecah belah, ya bisa saja diusulkan kepada kementerian untuk kemudian ditutup. Tetapi lagi-lagi, fondasinya yang menjadi tameng itu adalah diri kita sendiri. Jadi saya kira itu. Terima kasih. Makasih Mas Hatim. Oke, ini pas banget waktunya, Bapak-bapak sekalian, Mas Hatim dan Pak Idris. Jadi tadi anyway saya senang sama recapan bahwa platform itu bisa jadi sifatnya netral,
tinggal bagaimana kita yang bisa menentukan itu ke arah yang baik atau yang buruk. Oke, jadi sebelum kita tutup, saya pengen mendapatkan petuah closing statement dari Pak Idris dan Mas Hatim. Saya mau memberikan kesempatan terlebih dahulu ke siapa ya? Oke, kali ini yang muda deh, jadi yang paling terakhir yang Pak Idrisnya. Oke, silakan Mas Hatim closing statement-nya. Ini closing statement bagi sekaligus guru dan siswa. Bagi guru itu adalah kita perlu menyiapkan generasi-generasi muda yang berpihak. Bukan hanya pintar secara kognitif, tetapi juga memiliki keberpihakan. Keberpihakan kepada apa? Keberpihakan kepada kebenaran, keberpihakan kepada negara. Orang yang pintar ini kan banyak, tetapi tidak berpihak, karena akhirnya dia menjadi tindakan koruptif dan macam-macam. Karena itulah, teman-teman semuanya para siswa perlu menjadi generasi yang berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia, berpihak kepada negara. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Hatim. Oke, selanjutnya Pak Idris. Silakan, closing statement-nya dari Pak Idris. Ya, terima kasih. Saya pernah, nih karena saya pernah terakhir ya, menulis tentang Indonesia sebuah puisi yang berjudul Merdesa. Ya, merdesa ini artinya layak, patut menjadi negara yang berjaya, bangsanya sopan dan beradab, membangun peradaban umat manusia di negara kita. Itu merdesa artinya. Ya, nah di potongan di akhir puisi saya itu, nih saya bacakan ini sebagai closing statement untuk kita semuanya. Mantap. Boleh ya Mbak ya? Ya. Silakan Pak. Di akhir puisi ini saya menulis, wahai anak bangsa pewaris kepahlawanan negeri cinta, jangan sempatkan mengeluh menggapai cita, jangan pernah putus meraih asa. Mungkin mereka bisa mencederai jarimu, mungkin mereka bisa melumpuhkan kakimu, mematahkan tanganmu. Tapi jangan pernah biarkan mereka melukai nuranimu. Jangan pernah mereka merobek jiwamu. Untuk meninggi jabat lambaian tangan sang surya. Untuk menjulang naiki tangga-tangga puncak keabadian. Untuk memegang tapu kemuliaan sejati. Untuk menjunjung cita-cita mulia. Indonesia merdesa bagi nusa dan bangsa. Terima kasih, itu closing statement saya. Mantap Pak Idris, luar biasa. Ini pas banget ya ditutup dengan puisi yang luar biasa dari Pak Wali Kota. Oke, teman-teman terima kasih atas sesi yang luar biasa di Wawasan Kebangsaan kali ini. Saya nggak nyangka ternyata sesi yang terkait dengan wawasan kebangsaan ternyata diikuti oleh teman-teman dengan sangat antusias. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab karena belum bisa waktunya yang sangat terbatas. Mungkin nanti di sesi-sesi selanjutnya bisa kita berdiskusi lebih lanjut. Oke, saya kembalikan ke panitia. Silakan Mas Fauzi